Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bimbel Pena Pelajar, Bimbel Daring ala YouTube. Kita lanjutkan submateri rangkaian listrik arus searah bagian 2.0. Di video ini kita akan membahas hambatan listrik dan hukum Ohm. Oke, yang pertama hambatan listrik. Jadi hambatan listrik memiliki peran yang sangat penting. Pada umumnya, hambatan listrik berfungsi untuk pertama menahan sebagian arus listrik agar sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, menurunkan tegangan sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang ketiga, sebagai pembagi tegangan. Jadi itulah 3 fungsi hambatan listrik. Oke, kita lanjutkan. Dan besarnya hambatan pada kawat penghantar dipengaruhi oleh beberapa variabel seperti panjang kawat L, kemudian luas penampang A, kemudian hambatan jenis ρ. Secara matematis, besar hambatannya dapat dihitung dengan persamaan ini dia. Di mana L panjang kawat, satunya meter, A luas penampang ini dia. Ya, satuannya meter kuadrat, dan kalau nanti A-nya belum ada, bisa kita cari menggunakan VR pangkat 2. Kemudian ada R hambatan, satuannya ohm, dan ρ hambatan jenis, satuannya ohm meter. Nah, kalau kita perhatikan persamaannya, terlihat bahwa R ini sebanding dengan L. Ya, R sebanding dengan L. Apa maksudnya? Jadi kalau L-nya itu panjang atau besar, maka hambatan yang dihasilkan juga besar. Kebalikannya, kalau L-nya itu pendek atau kecil, maka hambatan yang dihasilkan juga kecil. Ya, kemudian apa lagi? R berbanding terbalik dengan A. R berbanding terbalik dengan A. Apa artinya? Kalau A-nya itu besar, maka R-nya kecil. Kebalikannya, kalau A-nya itu kecil, R-nya besar. Jadi apa yang bisa kita simpulkan? Ada tipsnya di sini ya. Jadi kalau kita mau gunakan kawat penghantar, maka yang kita pilih itu yang A-nya besar. Kenapa? Karena kalau A-nya besar, hambatan yang dihasilkan kecil, sehingga arusnya lancar bergerak dan tidak akan menghasilkan panas. Jadi itu salah satu tips kalau kita mau menggunakan kawat penghantar. Ya, kita pilih yang A-nya besar. Sekarang kita bahas contoh soal biar lebih paham ya. Oke, kawat penghantar dengan panjang 100 cm, luas penampang 2 mm kuadrat, dan hambatan jenis 5,6 kali 10 negatif 4 ohm meter. Besar hambatan kawat tersebut. Oke, kita buat dulu yang diketahui. Nih, panjang berarti simbolnya L. 100 cm. Oke, dari senti ke meter naiknya 2 tangga, berarti dibagi 100. 100 dibagi 100, 1 meter. Luas penampang, simbolnya A. 2 mm pangkat 2. Dari milimeter ke meter naik 3. 2 kali 10 pangkat negatif 3. Tapi ini milimeter kuadrat, mau kita ubah ke meter kuadrat, berarti ini kuadrat juga. Berarti 2 kali 10 negatif 6 meter kuadrat. Kemudian hambatan jenis, berarti ρ-nya 5,6 kali 10 negatif 4 ohm meter. Yang ditanya hambatan, berarti R. Oke, langsung kita jawab. Bahwa R rumusnya adalah ρ L per A. Oke, kita masuk langsung nilainya. ρ-nya 5,6 kali 10 negatif 4. L-nya 1, A-nya
2 kali 10 negatif 6. Sama dengan 5,6 kali 1, 5,6 bagi 2, 2,8 kali 10 negatif 4. Ini di bawah negatif, kita naikkan ke atas jadi positif. Berarti 2,8 kali 10 hutangnya 4 dibayar 6 dapat 2. Satuannya ohm. Sampai di sini paham? Kita lanjutkan submateri kita, yaitu hubungan hambatan listrik dan suhu. Jadi, ketika komponen elektronika itu dialiri arus listrik, maka lama-kelamaan komponen itu akan panas. Contohnya, ketika HP digunakan secara terus-menerus, apa yang terjadi? Pasti akan terasa panas. Kenapa? Karena HP membutuhkan daya dan arus listrik, sehingga arus akan menyebabkan komponen itu panas. Dan ketika resistor meningkat suhunya, nilai hambatan resistor akan berubah dari nilai mula-mula. Secara matematis, besarnya perubahan hambatan listrik terhadap suhu dapat dihitung dengan persamaan R sama dengan R0 dikali 1 tambah alfa kali delta T, di mana R adalah hambatan pada suhu awal R0 dan R hambatan pada suhu T2, dan delta T itu adalah perubahan suhu. Jadi T2 dikurang T1 dan alfa koefisien suhu. Satuannya per derajat Celcius atau derajat Celcius negatif 1. Oke, kita bahas contoh soal. Sebuah termometer resistansi yang mengukur suhu dengan cara mengukur besar perubahan resistansi konduktor terbuat dari sebuah platinum dan memiliki resistansi 50 ohm. Oke, berarti ini R awalnya. Kita buat dulu ya, diketahui R0-nya 50 ohm. Pada suhu berarti T awalnya T1 20 derajat Celcius. Ketika direndam dalam sebuah bejana yang mengandung indium yang meleleh, resistansinya meningkat menjadi berarti R akhirnya 76,8 ohm. Tentukan titik lebur indium. Ini ditanya T2, di situ alfanya. Udah dikasih tahu dari soal itu ya, cuman kelupaan diketik. Jadi tulis tangan aja. Oke, yang ditanya T2-nya, titik lebur. Oke, kita jawab. Oke, persamaan dasarnya R sama dengan R0 kali 1 tambah alfa kali delta T. Kita cari delta T-nya dulu. Jadi masukkan nilai R-nya 76,8. R awalnya 50. 1 tambah 3,92 kali 10 negatif 3 kali delta T. Oke, ini kalikan ke dalam satu-satu. Ya, ini kalikan kemari, 50 kali 1 ini kalikan kemari. Ya. Berarti ini tulis 76,8 sama dengan 50 kali 1 50 tambah 50 kali 3,92 dapat 196 kali 10 negatif 3 delta T. Baru sejenis kita dekatkan. Artinya di sini ada delta T, ini nggak ada, ini nggak ada. Berarti yang ini kita dekatkan kemari. Positif ke seberang jadi negatif. Berarti 76,8 kurang 50 dapatnya 26,8. Ya, ini kemari tadi. Oke, ini tetap kita tulis lagi jadi 196 kali 10 negatif 3 delta T. Lalu kita cari delta T kali lawannya bagi, berarti delta T sama dengan 26,8 bagi 196 kali 10 negatif 3. Berapa dapatnya? Dapat 0,137. Kalau di bawah negatif ke atas jadi positif. Ya,
derajat Celcius. Atau ini karena pangkat 3 positif berarti geser 3 langkah 1, 2, 3 dapatnya 137 derajat Celcius. Oke, barulah kita cari rumus delta T tadi kan. T2 kurang T1. T2 nya kita masukkan 137. T2 yang mau kita cari, T1 nya 20. Maka kita dapat T2 sama dengan, berarti ini pindah jadi positif, jadinya 157 derajat Celcius. Oke, sampai di sini paham? Alhamdulillah. Kita masuki submateri kita yang terakhir di video kita kali ini, yaitu tentang hukum Ohm. Jadi penemu hukum Ohm adalah George Simon Ohm. Dia mengatakan bahwa besarnya arus listrik yang dihasilkan oleh kawat penghantar berbanding lurus dengan tegangan sumbernya dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Ini dia. Nah, kalau kita perhatikan dari skema gambarnya, ini dia sumbernya dan ini hambatannya. Jadi besarnya arus yang mengalir, jadi arus itu mengalir dari kutub positif. Ini dia yang lebih panjang positif, yang lebih pendek negatif, mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Jadi besarnya kuat arus ini sebanding dengan tegangan sumbernya dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Secara matematis bisa kita tulis bahwa I sama dengan V dibagi dengan R. Biar gampang, biasa kita sebutnya gini, VIR, bahwa tegangan itu perkalian antara arus dengan hambatannya. Gampang ya? Oke, dengan V adalah beda potensial atau tegangan, satuannya volt, I arus listrik ampere, dan R adalah hambatan ohm. Contoh. Jika suatu hambatan X dihubungkan pada sebuah sumber tegangan sebesar 15 volt, berarti ini tegangan punya si X ya. Kita buat dulu. Vx 15 volt. Maka arus yang terbaca oleh ampermeter berarti Ix-nya 5 ampere. Sedangkan jika suatu hambatan Y dihubungkan pada sumber tegangan sebesar 20 volt, dia kasih tahu VY-nya 20 volt, maka arus yang terbaca IY-nya 2 ampere. Tentukan besar perbandingan hambatan X dan Y, berarti yang ditanya adalah Rx banding Ry. Oke, kita bisa langsung gunakan perbandingan atau kita mau cari satu-satu, terserah mana yang gampang. Tapi lebih gampang kelihatannya kalau kita cari satu-satu aja. Ya, jadi kalau rumus dasarnya itu I V per R, berarti R rumusnya jadi V per I. Berarti kita cari Rx sama dengan Vx per Ix sama dengan, berarti 15 bagi 5 dapat 3 ohm. Kita lanjutkan pembahasan contoh soalnya. Jadi ini udah Ibu SC kan biar lebih jelas ya. Rx sudah kita cari, Vx per Ix dapat 3 ohm. Sekarang kita cari Ry dengan cara yang sama. Ya, jadi kita cari Ry sama dengan berarti Vy bagi Iy sama dengan berapa Vy-nya? Oke, benar 20. Iy-nya dapat 2. Jadi 20 bagi 2 dapat 10 ohm. Barulah kita buat. Ya udah kita buat bandingkan, berarti Rx banding Ry berarti sama dengan 3 ohm banding 10 ohm. Biasa ya dibuat 3 banding 10 kalau perbandingan seperti itu. Paham? Tuntas sudah pembahasan kita tentang hambatan listrik dan hukum Ohm. Dan setiap submateri udah Ibu kasih contoh soalnya. Semoga kalian paham
Dan kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanya di kolom komentar. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.